Sobat-sobat motivasi, bagaimana kita menghitung, menilai, mengevaluasi kualitas Ramadan kita? Maka kita akan merujuk kepada salah satu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatan wassalaman ala rasulillah. Sobat-sobat motivasi dimanapun Anda berada, senang sekali saya terus bisa mendampingi Anda semua selama bulan Ramadan ini. Selalu terus berharap semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sobat-sobat motivasi dimanapun Anda berada, tidak terasa kita akan menyambut Idul Fitri. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimanakah kualitas Ramadan kita tahun ini? Apakah jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, atau justru tidak ada perubahan sama sekali? Kita berharap puasa kita terus mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang terus berkualitas, amal ibadahnya semakin berkualitas, dan kita semua oleh Allah dijadikan sebagai hamba-hambanya yang muttaqin. Sobat-sobat motivasi, bagaimana kita menghitung, menilai, mengevaluasi kualitas Ramadan kita? Maka kita akan merujuk kepada salah satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, di mana pada suatu waktu ketika baginda Rasulullah SAW sedang akan naik ke atas mimbar, dan pada saat itu Rasulullah kemudian mengamini sebanyak 3 kali, mengatakan amin sebanyak 3 kali. Dan ini ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah mengatakan amin pada saat akan naik mimbar tersebut? Salah satu yang diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah ketika Rasulullah mendengarkan malaikat Jibril berdoa atau mengatakan, celakalah bagi orang-orang yang berpuasa tapi pada puasanya itu tidak menghasilkan Allah mengampuni dia, atau Allah tidak memberikan ampunan kepada dia. Sahabat motivasi, ini artinya bahwa puasa sesungguhnya mengajarkan kita untuk terus berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin, dengan segala macam cara untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Nah, tentu saja hal ini tidak bisa hanya berhenti di dalam bulan Ramadan. Tentu saja ini tidak hanya bisa dilihat hanya bulan Ramadan, tapi ini adalah totalitas dari semua amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Tetapi catatannya yang paling penting adalah bulan Ramadan justru dijadikan oleh Allah sebagai momentum untuk kita mendapatkan banyak kebaikan. Oleh karena itu, kita sering mendengar para ustadz, para kiai memberikan ceramah bahwa bulan Ramadan itu dibagi dalam 3 fase. 10 hari pertama Allah akan berikan rahmatnya. 10 hari kedua Allah akan berikan ampunannya. 10 hari ketiga Allah akan memberikan pembebasan dari api neraka. Nah, ketiga hal ini, sobat motivasi, tentu saja tidak bisa diperoleh dengan begitu saja. Dia harus diperoleh dengan segala upaya, dengan segala daya yang kita keluarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadi evaluasi bagaimana Ramadan kita. Apakah di bulan Ramadan ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah di bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan lebih-lebih lagi, apakah Ramadan ini menjamin kita untuk terbebas dari api neraka? Tentu saja kita tidak bisa kemudian serta-merta secara hitungan matematis bahwa kita sudah berpuasa, kita sudah sholat tarawih, qiyamul lail dan lain sebagainya, lalu kemudian kita akan mendapatkan jaminan itu semua. Tentu saja tidak. Inilah para sobat motivasi dimanapun Anda berada, kita terus berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua tanpa terkecuali oleh Allah diberikan rahmatnya, diberikan ampunannya, dan diberikan pembebasan dari api neraka. Sobat motivasi, 3 hal ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata saat ini, tetapi kita nanti bisa mengevaluasi apakah nanti setelah puasa kita tetap istiqomah di dalam amal kebaikan, kita tetap istiqomah dengan ibadah yang kontinu, kita tetap istiqomah untuk terus berusaha belajar agar pribadi kita menjadi pribadi muslim mukmin yang berkualitas.
Oleh karena itu, sobat motivasi dimanapun Anda berada, menjelang akhir puasa ini, saya ingin berpesan kepada para sobat, kepada saya juga sendiri dan kepada kita semua tanpa terkecuali, marilah kita terus berusaha. Finishnya hampir mau selesai dan kita keraskan usaha kita agar kita bisa mendapatkan semua hal itu. Dan sekaligus kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua akan mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat motivasi dimanapun Anda berada, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang yang berpuasa itu tujuan akhirnya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita benar-benar benar-benar dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan saja 3 hal ini kita peroleh, tapi juga oleh Allah dijaminkan hal-hal yang lainnya. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjamin rezekinya. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijamin hidupnya akan mudah. Kalau ada masalah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalah yang dihadapinya. Kalau dia punya tantangan, maka Allah akan memberikan bantuan, memberikan kemudahan agar tantangan itu bisa diselesaikan, dilewati. Kalaupun ada hambatan yang begitu besar dalam hidupnya, maka Allah akan memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk melalui proses itu semua. Jadi, sobat motivasi dimanapun Anda berada, Ramadan tahun ini kita evaluasi sedemikian rupa supaya kehidupan kita dalam 1 tahun ke depan sampai kita menjemput Ramadan tahun depan akan menjadi kehidupan yang benar-benar berkualitas dan tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita selalu doakan, ihdinas shiratal mustaqim, akan terwujud di dalam kehidupan kita. Sobat motivasi dimanapun Anda berada, mumpung di akhir Ramadan, mari kita terus berdoa semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang muttaqin, dan kita oleh Allah diberikan rahmatnya, diberikan ampunannya, dan kita dibebaskan nanti di yaumil akhirah dari siksaan api neraka. Sobat motivasi, tetap semangat beribadah, tetap semangat berusaha meningkatkan kualitas diri, tetap semangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Terima kasih, selamat menyambut Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.